Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khairul Bariah dari SDN 2 Sidomulyo Air Naningan. Kali ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Walisongo, Semarang. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja hari ini, Senin 28 Agustus 2023. Saya akan menyampaikan materi hidup lapang dengan berbagi dengan sub pembelajaran zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Garuda Pancasila, aku. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa kita sudah melakukan budaya-budaya positif seperti membaca juz amma, menyanyikan lagu nasional, dan tidak lupa membaca doa sebelum belajar. Masih ingat gak pelajaran kemarin apa? Pelajarannya apa Mbak Andes? Surat Al-Ma'un. Iya, kita kemarin belajar surat Al-Ma'un. Kita diajarkan untuk menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin. Kalian tahu nggak hari ini pelajarannya apa? Tahu? Jadi pelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari makna zakat fitrah dan ketentuan membayar zakat fitrah. Dengan mempelajari zakat fitrah ini nanti anak-anak akan memahami makna zakat fitrah dan tahu ketentuan bagaimana cara membayar zakat fitrah, kapan waktu membayar zakat fitrah, dan lain-lain. Sebelum memulai pelajaran, mau nggak main game? Emang tahu game itu apa? Game itu bermain. Kali ini Bu Hoir akan mengingatkan kalimat-kalimat zikir. Tahu nggak kalimat zikir? Allahu Akbar, Subhanallah, la ilaha illallah. Itu namanya kalimat zikir. Alhamdulillah. Kalau Bu Hoir bilang Allahu Akbar, berarti anak-anak harus Allahu Akbar. Anak-anak yang bergerak, Bu Hoir yang mengucapkan. Coba berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, mulutnya diam. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Bisa gerakannya? Bisa. Konsentrasi. Siap? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah.
Lupa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Lupa. Subhanallah gimana gerakannya? Gini. Diingat lagi coba. Konsentrasi. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nggak inget ya, Danang? Coba sebelah sini. Sebelah sana aja, yang laki-laki doang ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Sebelah sini. Subhanallah. Iya, lupa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Gimana subhanallah, Don? Oke, cukup sekian. Nanti kita bisa main game lagi. Sekarang Bu Her pengen tahu nih, yang hadir hari ini siapa? Wah, ternyata kotaknya ada yang kosong nggak ini? Nggak ada. Alhamdulillah kelas 5 hari ini masuk semua. Oke, kita lanjut pelajarannya. Bu Her tadi sudah memberitahukan ke anak-anak bahwa hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Tahu zakat fitrah? Yang kalian ketahui tentang zakat fitrah itu apa? Dibayar saat Lebaran Idul Fitri. Coba yang lain. Biasanya yang anak-anak ingat pada saat bulan Ramadan, misal hari ini hari terakhir bulan Ramadan nih, nanti malam biasanya ngapain? Takbiran. Nah, sebelum takbiran biasanya orang tua kalian melakukan apa? Zakat fitrah. Pakai apa sih bayar zakat fitrah itu? Bisa pakai uang, Bisa pakai uang, bisa pakai beras. Boleh nggak ya pakai roti? Sebenarnya boleh pakai bahan roti, tapi bolehnya di Mesir sana. Kalau kita bahan pokok makanannya apa? Beras. Sama kalau di daerah Mesir makanan bahan pokoknya itu terbuat berasal dari gandum, tepung gandum. Berarti bayarnya pakai tepung gandum. Berarti yang benar zakat fitrah itu adalah membayarkan sebagian harta kita dengan makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras, berarti bayarnya pakai beras. Kata Mas Doni tadi boleh pakai uang. Nah, biar tahu kita lanjutkan pelajarannya. Tapi sebelumnya ada yang mau cerita nggak tentang pengalaman zakat fitrah? Apa pernah bayar zakat fitrah sendiri, ikut nganterin beras sama orang tuanya? Ada nggak yang punya pengalaman tentang zakat fitrah? Mas Ajis pernah nih punya pengalaman, kayaknya sering mainnya di masjid. Pernah lihat orang bayar zakat fitrah, Mas Ajis? Pernah. Biasanya yang nganterin bapak-bapak apa ibu-ibu? Apa campur? Biasanya bapak-bapak. Yang nerima di masjid? Bapak-bapak juga. Bayarnya biasanya pakai apa, Mas Ajis? Pakai beras. Oke. Ini ada gambar, semuanya bisa lihat gambarnya ya? Bisa? Kelihatan gambarnya?
Gambar yang pertama ini apa? Senang berbagi. Ditunjukkan dengan bersalaman. Bisa sambil nyala, coba Don salaman. Sambil nyalamin duit nih. Ini berbagi uang. Boleh juga berbagi rezeki senyuman. Nah, kali ini kita akan berbagi bahan makanan pokok yang dibayarkan pada saat akhir bulan Ramadan. Berarti bayar apa? Zakat. Ada yang menerima dan semua orang Islam wajib membayar zakat. Anak-anak tahu nggak kira-kira nanti ketika zakat fitrahnya sudah dibayarkan kepada pengurus zakat atau dalam bahasa zakatnya adalah amil zakat. Setelah dibayarkan ke amil zakat itu nanti dibagikan kepada siapa? Ada yang tahu? Fakir, miskin, benar. Jadi setelah dibayarkan kepada pengurus zakat akan membagikan kepada fakir, miskin. Sebenarnya nggak cuma fakir miskin aja, tapi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut mustahiq. Kalau orang yang membayar zakat disebut muzaki. Kalau tadi ceritanya Mas Ajis, kalau bayar zakat ke masjid itu rata-rata bapak-bapak. Kalau petugas zakatnya memang laki-laki. Kalau perempuan, ibu-ibu misalnya nggak punya suami, boleh nggak bayar zakat? Boleh nganterin zakat sendiri. Dan setiap orang meskipun masih bayi, setiap manusia meskipun masih bayi yang beragama Islam wajib membayar zakat. Nah, di sini dituliskan bahwa zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri. Berarti kalau udah hari raya Idul Fitri sudah tidak boleh. Bayarnya sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, di bawahnya nih ada ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, dimulai waktu menunaikannya. Waktu menunaikannya dimulai dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Kapan waktunya? Setelah matahari terbenam di akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, ya, sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya adalah yang dibayarkan adalah menggunakan bahan makanan pokok. Di Indonesia makannya nasi. Nasi itu berasal dari beras. Berarti bayarnya pakai beras. Selanjutnya banyaknya zakat fitrah dikeluarkan adalah sejumlah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Hitungan liter sama kilogram itu beda ya. Sekarang kita mudahnya pakai aja yang hitungan kilogram. Berapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo dengan 3,5 liter itu sama. Cuman beda takarannya. Kalau ini ditakar secara literan, kalau yang ini ditakar secara kilogram. Anak-anak tahu timbangan di rumah? Mbak Andes pasti tahu di rumah maknya jualan ya. Ada timbangan? Ada. Nah, kalau semuanya menunjukkan angka 1 berarti berapa kilo? 1 kilo. Kalau menunjukkan angka 2 berarti berapa kilo? Kalau semuanya menunjukkan angka antara 2 dengan 3 berarti berapa kilo? 2,5. Nah, itu kalau yang kita sering menggunakan adalah bentuk takaran kiloan. Selanjutnya orang yang paling utama menerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Meskipun orang yang berhak menerima zakat itu ada 8, tapi yang berhak menerima atau yang paling utama adalah fakir dan miskin. Lihat di bawah sendiri, ketentuan penerima zakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Siapa yang bantu bacain? Malika boleh ya? Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Iya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Bijaksananya di mana? Diutamakan oleh Allah yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir miskin. Ada fakir, ada miskin, ada amil zakat, ada mu'alaf. Mu'alaf itu siapa sih? Orang yang baru masuk Islam atau orang yang ingin masuk Islam dan keinginannya sudah kuat, itu disebut mu'alaf. Kemudian ada ghorim. Tahu ghorim? Ghorim adalah di situ ada kata-kata bawah sendiri itu tadi, orang yang mempunyai hutang tapi di jalan Allah. Hutangnya banyak, nggak bisa bayar, tapi utangnya untuk kebaikan agama, itu disebut ghorim. Kemudian ada ibnu sabil dan jihad fisabilillah, dan yang terakhir ada budak atau hamba sahaya. Jadi di surat At-Taubah ayat 60 Allah menjelaskan, Allah berfirman bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Ini disebut amil zakat. Gambar itu tadi yang menerima zakat disebut amil zakat. Amil zakat itu siapa sih? Orang yang menerima pembayaran zakat yang di masjid itu loh. Kalau anak-anak tahu, misal pada hari terakhir di bulan Ramadan di masjid sedang dibuka pembayaran zakat, terus anak nonton, anak akan lihat ada bapak-bapak banyak di masjid. Ngapain? Jadi amil zakat atau menerima pembayaran zakat dari umat Islam. Bu Hair punya masalah nih, anak-anak bisa bantuin nggak ya? Bisa nggak? Nah, Bu Hair punya masalah di kertas ini. Bu Hair mau minta tolong anak-anak menyelesaikan masalah yang ada di kertas ini. Anak-anak sudah mendapat kertas tugas ya. Di situ setiap kertas sudah ada masalahnya. Masalahnya berbeda-beda dengan kelompok lainnya. Tapi ada juga yang sama. Nanti dulu ya Mbak, dengerin dulu. Dan di situ ada kisah, ada permasalahan yang harus diselesaikan. Masalahnya adalah berapa jumlah beras atau bahan makanan pokok yang harus dibayarkan oleh seseorang yang ada di masalah tersebut. Terus ada pertanyaan. Nah, nanti di situ anak-anak menyelesaikan masalah, dan itu semua sudah ada pertanyaannya ya. Semuanya sudah ada pertanyaannya. Anak-anak tinggal menjawab di bawahnya, diskusikan dengan temannya. Kuncinya bisa menggunakan materi yang sudah Bu Hair bagikan ya. Di situ ada jawabannya semua. Anak-anak sudah tahu tadi bahwa setiap orang jumlah beras yang harus dibayarkan ada berapa, Devan? Berapa kilo beras yang harus dibayarkan oleh setiap satu orang? Untuk membayar zakat berapa kilo? 2,5 atau 2,5 kilo. Nah, kalau harga beras di sini harganya 10.000 per 1 kilo beras, harganya berapa? 10.000. Nah, di situ ada pertanyaan, bagaimana kalau bayarnya pakai uang? Berapa jumlah uangnya? Nah, nanti anak-anak menghitungnya per kilo berasnya adalah 10.000. Silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing.
Dapat soal apa Mbak Nadia? Soalnya apa Mbak Nadia, boleh dibacain? Bu Akan seorang janda, ia tinggal dengan temannya dan 2 orang anak serta ibu dari temennya, berarti ibunya temennya. Terus pertanyaannya? berapa yang harus Dibayarkan Bu Atun. Berapa kilo zakat yang harus dibayarkan? Maksudnya tuh Bu Atun tuh harus bayar zakat berapa kilo? Terus misalnya kalau mau bayar pakai uang, boleh apa enggak? Jika boleh berapa? Berarti itu pertanyaannya ada 3. Pertama, kalian harus menemukan berapa kilo beras yang harus dia bayarkan oleh Bu Atun. Terus pertanyaan kedua, boleh nggak Bu Atun bayar pakai uang? Pertanyaan ketiga, jika boleh pakai uang, bayarnya Bu Atun itu berapa rupiah? Nah, terus anggotanya berapa, emang nggak dibayarin? Nah, dipikirin. Anggotanya berapa ini? Ya dihitung sendiri lah. Berapa sulam buat bayar zakat? Loh, semua orang Islam coba di sini dibaca lagi, oke bro. Zakat artinya mensucikan kan ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Terus zakat fitrah nih. Sedangkan menurut mana ya? Zakat fitrah hukumnya wajib. Ya, zakat fitrah itu berupa bahan makanan. Ini waktunya. Berarti itu menurutmu dari penjelasan di sini kira-kira Pak Tono itu kan orang miskin, bayar zakat apa enggak? Nah, terserah nanti jawabnya gimana, jawab di bawahnya. Topi ini sing ganteng, bagus. Dan berapa jika pakai uang? Ini kalau 1 kilonya kan 10.000. Iya. Sama orang ini. Iya. Sama orangnya Pak Ali sama anaknya Pak Ali gitu. Nah tapi ini kan mana ini hasil 15 ini dikali berapa kok nggak dihitung? Oke, sebentar guys, sebentar ya. Apa? Iya. Apa mas? Itu katanya Kristen. Ya, nanti ini kan kamu udah tahu jawabannya 15. Nah, 15 ini dikali berapa orang? Disebutkan 1 Pak Ali. Anaknya berapa? Berarti Pak Ali tambah anaknya berapa? Dikalikan ini. Gitu kejelasannya biar Bu Hair nanti bisa baca. Bisa paham? Misal nih ya. Ini misal kamu bersaudara. 4 ini bersaudara, ini emaknya. Nah, berarti kan kayak gini. Ada Bu Hoir 1, terus ada anaknya 4. Berarti 1 tambah 4 5. Nah, 5 dikali 2,5 kilo. Atau bisa gini. Kan ada anak 4 ya. Bu Hoir ini dihitung 1. Di jumlahnya 5. Kali ketentuan setiap orang pembayaran zakat. Nah, 5 kali 2,5 berarti sama dengan berapa, dijawab di sini gitu guys. Jadi harus ada kejelasannya. Kalau kayak gini kan yang harus dibayarkan 15 kilo. Nah, cara ngitungnya gimana? Bu Hair harus tahu. Kalau ini coretan nanti bisa ngambil kertas, itu kertasnya masih tapi soalnya tulis sendiri. Bentar. Gimana Mbak? Mau jawab soalnya mau tulis lagi nggak? Enggak usah. Ditulis keterangannya aja. Misal keluarga Pak Tono dihitung ada berapa? Keluarga Pak Tono disebutkan ada Pak Tono, ada siapa, terus dihitung. Kayak gini cara ngitungnya. Keluarga Pak Tono. Ada Pak Tono. Terus ada siapa itu? Nah, nanti diginiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, misal 6 kali ketentuan zakat fitrah 2,5 kilo. Berarti 6 kali 2,5 kilo berapa? Nanti jawabannya di sini. Susah aja Mbak, susah Mbak.
Nanti jawab di sini, kamu hitung ini kali ini berapa hasilnya di sini. Ya. Kan ini ada Pak Anton, adalah seorang duda. Duda itu berarti punya istri enggak? Enggak. Punya anak 10 dan 1 orang kakek. Bapaknya siapa? Pak Anton. Berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Anton? Anton itu dihitung juga. Ya nggak tahu dia Islam apa enggak, di sini kan suruh menyelesaikan kan masalahnya. Jadi yang harus menyelesaikan ya kamu, jangan tanya Boyer. Kalau tanya Boyer, Boyer yang menyelesaikan masalah. Terus berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan dan boleh nggak pakai uang? Jika dibayar pakai uang berapa ribu? 1 kilonya itu berapa? Itu Boyer udah tulis. Setiap 1 kilo itu berapa ribu? Nah 10.000. Nah nanti kalau semuanya ini mau diganti, misal ini salah ya, di situ ada kertas kosong tapi soalnya nanti ditulis sendiri kalau mau ganti. Kan kamu harus mengidentifikasi di sini ada berapa orang yang harus dibayar zakat. Terus pertanyaannya, apakah Pak Tono wajib bayar zakat? Dijawab, sebutkan alasannya kenapa harus bayar zakat. Nah, berapa jumlah yang harus dikeluarkan Pak Tono apabila membayar zakat? Iya, 2,5 kilogram beras. Terus apa lagi yang mau tanyain? Itu dikali ya, Bu? Dikali jumlah orangnya, keluarganya Pak Tono ini ada berapa? Terus kalau dia miskin ini boleh nggak bayar zakat, apa wajib apa enggak gitu? Nah jawabannya ada di sini, cariin. Kalau salah di tipek nggak apa-apa. Miskin, dia wajib bayar zakat enggak? Sebutkan alasannya. Terus kemudian Pak Tono ini jika mau bayar zakat berapa yang harus dibayarkan? Kamu hitung Pak Tono ini ada anggota keluarganya siapa aja, dihitung ada berapa, baru dikali berapa kalau 1 orang bayar zakatnya? 2,5 kilo. 2,5 kilo ya. 2,5 kilogram dikali ke seluruh anggota keluarganya Pak Tono. Itu rumahnya punya Pak Soleh semua ya. Terus Pak Wiwi itu numpang alias ngontrak, nunut gitu loh, ikut tinggal di rumahnya Pak Soleh. Nah kemudian Pak Wiwi ini bayar zakat sendiri apa dibayarin Pak Soleh? Kan mereka nggak saudaraan nih. Ya nggak tahu. Nah sama kayak gini, Bu Atun ini sama temennya kan nggak saudaraan, karena ini Bu Air katakan teman. Kira-kira dibayarin Bu Atun apa bayar sendiri? Pertanyaan di sini, yang dibayar Bu Atun itu berapa? Di sini ada berapa kilo per orangnya kalau bayar zakat? 2,5 kilo. Yang literan kita lupain dulu ya, maaf ya literan ya. Nah 2,5 kilo harga berasnya itu kalau 1 kilonya, setiap 1 kilo beras itu harganya 10.000 kali 2,5. Jangan cuma 10.000, kalau 10.000 berarti berapa kilo beras? Cuman 1 kilo, berarti belum mencukupi untuk pembayaran 1 orang. Nah kalau 1 orang berarti 10.000 kali ketentuan pembayaran beras yaitu 2,5 kilo. Beliau tidak memiliki penghasilan tetap. Pada akhir bulan Ramadan Pak Dono harus membayar zakat sejumlah anggota keluarganya yang terdiri dari istri Pak Tono, ibu Pak Tono, anak gadis Pak Tono, anak bujang Pak Tono, dan adik bayi. Apakah Pak Tono wajib membayar zakat? Sebutkan alasannya. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan Pak Tono apabila membayar zakat? Pak Tono wajib membayar zakat karena setiap umat muslim wajib membayar zakat, dan jika Pak Tono ingin membayar zakat, ia harus mengeluarkan sekitar 15 kg beras atau bahan makanan pokok. Jika Pak Tono ingin membayar menggunakan uang, harus mengeluarkan uang sekitar 150 dan Pak Tono maka harus membayar saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan.
atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Dengar nggak? Tenang, dengar. Berapa kilo dari kelompok 5? 15. 15? Belum benar. Benar. Iya. Uangnya berapa? Ribu. 150.000. Iya, yang jawab uang tanya ke dia. Berapa uangnya yang dibayar oleh kelompok 5? 150.000. Oke, terus tadi ada keterangan kapan membayar zakat dari kelompok 5. Dengar nggak? Nah, nggak dengar. Juan, berapa kilo kelompok 5 yang dibayarkan? Berapa uangnya? Terus kapan bayarnya? Terus? Kata dia tadi apa? Ya, bener kan? Nah, biar bener, kalian perhatikan siapapun yang maju ke depan, biar tahu temennya itu bahas apa. Sepakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tono seorang fakir miskin. Beliau tidak memiliki penghasilan tetap. Pada akhir bulan Ramadan, Pak Tono harus membayar zakat sejumlah anggota keluarganya yang terdiri dari istri Pak Tono, ibu Pak Tono, anak gadis Pak Tono, anak bujang Pak Tono, dan adik bayi. Apakah Pak Tono wajib membayar zakat? Pak Tono wajib membayar zakat. Sebutkan alasannya. Sebutkan alasannya. Karena semua umat Islam wajib membayar zakat. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan Pak Tono apabila membayar zakat? Jumlah yang harus dikeluarkan Pak Tono adalah 12,5 kg. Karena keluarga Pak Tono berjumlah 1. Istri Pak Tono, 2. Ibu Pak Tono, 3. Anak gadis Pak Tono, 4. Anak bujang Pak Tono, 5. Anak bayi Pak Tono, dan Pak Tono. Berarti sama dengan 2,5 kali 6 kg beras. Jika semua dikalikan hasilnya menjadi 12,5 kg. Oke, ada berapa kilo yang harus dibayarkan oleh Pak Tono dari kelompok berapa, Mas? 1. Kelompok 1 berapa kilo yang dibayar? 102. Nggak dengar, padahal udah dikasih tahu, 195 ya? tolong didengerin temannya yang di depan. Meskipun kalau suaranya kecil, kalau kita dengerin akan terdengar. Ada berapa kilo Mas yang dibayar? 125 kilo ya? 12,5 kilogram. 12,5 Kilogram. 12,5 kilo. Kalau uangnya nggak suruh bayar ya? 120. Enggak. Oh, Nggak ada, dihitung Bu. juga? Oh, ada soalnya kan? Enggak, Oke, tadi pertanyaannya Pak Tono ini orang fakir miskin, penghasilannya punya tapi tidak apa? Tidak tetap. Iya, artinya misal hari ini dapat 10.000, besok nggak dapat apa? Besoknya dapat 50.000, besoknya nggak dapat apa-apa. Itu namanya penghasilan tidak Tetap. Nah, wajib nggak bayar zakat Pak Tono, Mas? Wajib. Pak tetap bayar zakat ya? Iya. Alasannya kenapa? Karena semua umat Islam wajib membayar zakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi semuanya sudah membagikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Bu Hoir akan memilih 2 presentasi dan hasil diskusi terbaik. Waktunya sudah habis. Sebelum keluar kelas,
Bu Air mau tanya nih sama anak-anak. Udah paham belum tentang zakat fitrah? Zakat fitrah itu dikeluarkan oleh siapa sih? Semua umat Islam. Kalau misal nih Bu Air orang nggak ambil zakat nanti kebagian, tapi bagiannya tidak sebanyak fakir miskin. Apabila di daerah kita ada orang yang pengen masuk Islam, itu juga dikasih. Orang yang baru masuk Islam juga berhak menerima zakat. Siapa tadi orang yang mengeluarkan zakat, namanya apa? Muzaki. Kalau orang yang menerima zakat disebut mustahik. Kalau pengurus zakat disebut amil zakat. Kalau orang yang berhutang karena agama Allah dan tidak bisa membayar hutang disebut gharim. Siapa yang mau membagikan pengalaman belajar tadi dengan Bu Hair, perasaannya gimana? Coba tanya Ihsan dulu, serunya bagian mana, San? Kalau Ihsan serunya sukanya paling suka bagian mana? Waktu berdiskusi sama temennya. Kalau yang lain perasaannya gimana? Seneng kata Mbak Ande sama Mbak Dinda. Coba Mbak Dinda dulu. Kenapa senengnya di mana? Diajari Bu Hair. Diajarin. Cuman seneng sama Bu Hairnya, pelajarannya enggak? Suka. Tadi kita selain belajar agama, tahu nggak kita belajar apa juga? Selain belajar agama, kita belajar apa juga tadi? Matematika. Berarti sekali dayung dapat berapa pelajaran? 2. Udah belajar agama, zakat fitrah, juga belajar matematika. Pelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Minggu depan kita akan mempelajari zakat mal. Sesuai yang anak-anak pelajari tadi di materi, ada 2 zakat. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal akan kita pelajari minggu depan. Semoga hari ini yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua, dan tentunya sampai kita dewasa. Karena zakat itu adalah rukun yang ketiga. Kita wajib mengeluarkan zakat sesuai rukun Islam yang ketiga, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau hari ini kita belajar zakat fitrah, minggu depan kita belajar apa? Zakat mal. Oke, kita cukupkan sekian. Bu Hair akhiri. Kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak boleh istirahat, materinya disimpan.